Tolong jangan skip video ini dan dengarkan baik-baik. Sebelum kalian nonton pertama-tama, siapkan kopi dan snack kalian biar lebih santai. Baik, kita akan membahas seorang mantan tentara Angkatan Darat Korea Selatan yang membunuh 15 perempuan. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya saya perkenalkan dulu tersangkanya. Orang ini bernama Lee Chon-jae atau Lee Chun-ji. Kita panggil saja dia Lee. Lahir di Hwaseong, Provinsi Gyeonggi pada tanggal 31 Januari 1963. Menurut ibunya, ia memiliki pendidikan yang baik dan bekerja dengan baik dengan orang lain. Setelah lulus dari SMA pada bulan Februari 1983, Lee bergabung dengan Angkatan Darat Republik Korea dan bertugas sebagai pengemudi tank, di mana ia diberhentikan pada bulan Januari 1986. Pada tahun 1990, ia mulai bekerja untuk sebuah perusahaan konstruksi sebagai operator derek tanpa izin di Chongpa-dong, distrik Yongsan, Seoul. Tahun berikutnya, ia dipekerjakan sebagai pengemudi derek untuk sebuah perusahaan di Changwon, Provinsi Chungcheong Utara, yang akhirnya ditinggalkan pada bulan Maret 1993. Pada bulan April 1992, Lee menikahi seorang administrator dan memiliki seorang putra dengannya. Namun, Lee adalah seorang pecandu alkohol yang kejam yang seringkali melakukan kekerasan fisik terhadap istri dan anaknya. Pada tanggal 26 September 1989, Lee membobol sebuah rumah di Suwon dan ditemukan oleh pemilik rumah. Ia dijatuhi hukuman oleh pengadilan distrik Suwon selama 1 tahun dan 6 bulan penjara dalam persidangan pertama pada bulan Februari 1990 atas tuduhan perampokan dan kekerasan. Setelah persidangan pertama, Lee mengajukan banding dengan menyatakan bahwa ia dipukuli oleh seorang pemuda tak dikenal dan memasuki rumah korban sambil dikejar. Dalam persidangan kedua, pengadilan menangguhkan hukuman Lee menjadi masa percobaan 2 tahun. Ia dibebaskan pada bulan April 1990. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti. Dengarkan baik-baik dan jangan skip video ini. Kasus ini bermula dari hilangnya Lee Wan-im berusia 71 tahun pada tanggal 15 September 1986 saat pulang ke rumah seusai menjenguk putrinya. Mayatnya ditemukan di padang rumput pada tanggal 19 September 1986 pukul 14.00, 4 hari setelah pembunuhan. Sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1986, Park Hyu-son-sok, 25 tahun, menghilang setelah turun dari bus saat pulang ke rumah dari Songtan. Mayatnya ditemukan pada tanggal 23 Oktober 1986 pukul 14.50 di sebuah kanal. 2 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Desember 1986, Kwon Jung-bon, usia 25 tahun, menghilang dari depan rumahnya. Mayatnya ditemukan 4 bulan kemudian pada tanggal 23 April 1987 pukul 14.00 di sebuah tanggul. 7 pembunuhan lainnya terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Pembunuhan terakhir diperkirakan terjadi sekitar pukul 21.00 pada tanggal 3 April 1991. Kwon Son-sang, usia 69 tahun, ditemukan tewas, diperkosa dan dicekik dengan stoking di sebuah bukit. Selama kurun waktu 4 tahun 7 bulan antara 15 September 1986 dan 3 April 1991, Lee Chon-ji yang saat itu berusia 20 tahun melakukan serangkaian pemerkosaan dan pembunuhan yang terjadi di kota pedesaan Hwaseong di Provinsi Gyeonggi. Para korban semuanya perempuan, ditemukan terikat, disumpal, diperkosa, dan dalam kebanyakan kasus dicekik sampai mati dengan pakaian mereka sendiri, seperti stoking atau kaos kaki. Pembunuhan tersebut memicu kasus kriminal terbesar di Korea Selatan dengan lebih dari 2 juta hari kerja dihabiskan untuk penyelidikan dan lebih dari 21.000 tersangka diselidiki. Kasus-kasus tersebut tetap tidak terpecahkan selama 30 tahun, hingga Lee diidentifikasi sebagai tersangka pada tahun 2019. Dia mengakui 4 pembunuhan yang dirahasiakannya yang awalnya tidak termasuk dalam daftar kejahatan asli, dan semua 10 pembunuhan berantai termasuk kasus yang sebelumnya ditentukan sebagai kejahatan peniru, atau di mana seorang pria bernama Yong Sung Jo
dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Selanjutnya, setelah Lee dan istrinya bercerai pada bulan Desember 1993, ia mengundang saudara iparnya yang berusia 18 tahun, kemudian mulai membius, memperkosanya, dan membunuhnya pada tanggal 13 Januari 1994. Menurut detektif yang menyelidikinya, Lee pergi ke ayah mertuanya menawarkan bantuan dalam pencarian saudara iparnya yang hilang dan melaporkan bahwa dia mungkin telah diculik. Lee ditangkap beberapa hari kemudian pada tanggal 18 Januari setelah diinterogasi berulang kali, di mana dia kemudian bertanya, "Berapa tahun Anda menjalani hukuman penjara karena memperkosa dan pembunuhan?" Lee menyangkal tanggung jawab apapun. Pengadilan membatalkan pengakuannya, menyatakan bahwa ia membuat pernyataan palsu karena paksaan polisi. Namun Lee dihukum dan dijatuhi hukuman mati pada bulan Mei 1994 dan hukumannya ditegakkan pada bulan September tahun yang sama. Mahkamah Agung Korea meninjau kasus ini pada tahun 1995 dan hukuman mati Lee dikurangi menjadi penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 20 tahun. Sekarang kita akan bahas penyelidikan kasus ini yang betul-betul membingungkan polisi waktu itu. Bagaimana tidak, pembunuhan berantai Hwaseong adalah rangkaian pembunuhan pertama yang dapat diidentifikasi di Korea Selatan dengan modus operandi yang sama. Petugas polisi yang terlibat menghabiskan 2 juta hari kerja untuk kasus ini. Sejumlah total tersangka juga terlibat, yang akhirnya mencapai jumlah total 21.000 orang 280. Selain itu, 40.116 orang diambil sidik jarinya dan 570 sampel DNA dan 180 sampel rambut dianalisis. 5 pembunuhan pertama terjadi dalam radius 6 km atau sekitar 3,7 mil dari Hwaseong, mendorong polisi menyebar dalam tim yang terdiri dari 2 orang yang ditempatkan setiap 100 meter atau 328 kaki. Setiap pembunuhan berikutnya terjadi di tempat yang tidak ada polisi. Selama penyelidikan, rumor bahwa pembunuhan menargetkan wanita yang mengenakan pakaian merah pada hari hujan menyebar, menyebabkan beberapa petugas polisi wanita menangkap pakaian merah dalam upaya untuk mengikat pembunuh ke dalam perangkap. Sketsa tersangka dibuat berdasarkan ingatan seorang supir bus bermarga Kang dan kondektor bus bermarga UHM yang melihat seorang pria naik bus tak lama setelah pembunuhan ke-7 pada 7 September 1988. Ciri-ciri tersangka yang dideskripsikan oleh supir bus tersebut mirip dengan deskripsi yang diberikan oleh korban yang selamat yang mengalami kekerasan seksual. Menurut para korban, pelaku pada saat kejadian adalah seorang pria bertubuh kurus berusia pertengahan 20-an dengan tinggi badan 165 hingga 170 cm, rambut dipotong pendek seperti orang sporty, tidak memiliki kelopak mata ganda dan hidung mancung. Selain itu, ia dideskripsikan memiliki tangan yang lembut. Polisi juga menyatakan bahwa tersangka memiliki golongan darah B. Tetapi pada tahun 2019 polisi mengakui bahwa hal ini kemungkinan tidak akurat karena Lee memiliki golongan darah O, seorang korban pembunuhan berantai yang selamat. Lee Gaum-ran yang berusia 36 tahun diserang oleh Lee pada akhir tahun 1986 dan dia menggambarkannya sebagai orang yang kurus dan bersuara rendah. Pada tanggal 18 September 2019, polisi mengumumkan bahwa Lee telah diidentifikasi sebagai tersangka dalam pembunuhan berantai tersebut. Ia diidentifikasi setelah DNA dari pakaian dalam salah satu korban cocok dengan miliknya dan pengujian DNA berikutnya menghubungkannya dengan 4 pembunuhan berantai lainnya yang belum terpecahkan. Pada saat ia diidentifikasi, ia sudah menjalani hukuman seumur hidup di sebuah penjara di Busan atas pemerkosaan dan pembunuhan saudara iparnya. Lee awalnya menyangkal keterlibatan apapun dalam pembunuhan berantai tersebut, tetapi pada tanggal 2 Oktober 2019 polisi mengumumkan bahwa Lee telah mengakui telah membunuh 14 orang termasuk semua 10 korban dalam pembunuhan berantai tersebut, yang mencakup kasus yang sebelumnya dianggap sebagai kejahatan peniru
dan 4 lainnya. 3 dari pembunuhan lainnya terjadi di Hwaseong, tetapi sebelumnya tidak dikaitkan dengan pembunuhan berantai tersebut, dan 2 lainnya terjadi di Cheongju hingga Oktober 2019. Rincian tentang keempat korban tersebut belum dirilis. Selain pembunuhan, ia juga mengakui melakukan lebih dari 30 pemerkosaan dan percobaan pemerkosaan. Pada tanggal 15 November 2019, polisi mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesimpulan sementara bahwa Lee bertanggung jawab atas semua 10 pembunuhan berantai. Polisi menyatakan bahwa Lee memiliki harga diri yang lemah karena kepribadiannya yang tertutup, tetapi mengalami rasa pencapaian dan kepercayaan diri untuk pertama kalinya dalam dinas wajib militernya, yang membuatnya melakukan kejahatan seks untuk mengekspresikan rasa frustasinya yang menyebabkan oleh kehidupan monotonnya setelah dia keluar dari militer. Kepala Polisi Provinsi menyatakan bahwa Lee menunjukkan kecenderungan psikopat dan tidak dapat berempati dengan rasa sakit dan penderitaan korban dan terus-menerus memamerkan kejahatannya. Pada tanggal 2 Juli 2020, polisi mengkonfirmasi bahwa Lee melakukan 14 pembunuhan dan 9 pemerkosaan terkait dengan pembunuhan berantai Hwaseong dengan motif untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Menutup kasus ini 33 tahun setelah kematian korban pertama, pada tanggal 2 November 2020, Lee muncul di pengadilan mengakui melakukan 14 pembunuhan terkait dengan pembunuhan berantai Hwaseong dan 30 kejahatan seks yang menyebabkan Yeon dibebaskan. Lee tetap di penjara menjalani hukuman seumur hidupnya. Lee juga menyatakan bahwa ia tidak berniat untuk mencari pembebasan bersyarat dan pembebasan karena ia tidak ingin menghadapi kecaman publik atas kejahatannya seperti pemerkosaan anak terkenal Cho Do-son yang pembebasannya telah menjalani hukuman penjara 12 tahun, menyebabkan kemarahan publik dan protes yang meluas. Hukuman yang salah terhadap Yong Sung-jeol. Yeon dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, namun mengajukan banding atas putusan tersebut pada saat itu dengan tuduhan bahwa polisi memaksanya memberikan pengakuan palsu melalui penyiksaan. Bandingnya ditolak dan ia menjalani hukuman 19,5 tahun penjara sebelum dibebaskan bersyarat pada tahun 2009. Yeon mengajukan persidangan ulang atas kasusnya pada tanggal 13 November 2019 menyusul laporan berita bahwa Lee telah mengakui semua 10 pembunuhan berantai. 2 hari kemudian polisi mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesimpulan sementara bahwa Lee bertanggung jawab atas pembunuhan yang membuat Yeon dihukum. Polisi mengatakan pengakuan Lee dalam pembunuhan ke-8 secara terperinci dan koheren menggambarkan tempat kejadian dan korban. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa polisi telah mendakwa orang yang tidak bersalah. Dengan kantor kejaksaan distrik mengkonfirmasi bahwa Yeon mengalami perlakuan dalam oleh penyidik pada saat penangkapannya dan bahwa laporan forensik oleh Layanan Forensik Nasional telah ditulis secara curang pada bulan Desember 2019. Badan Kepolisian Provinsi Gyeonggi Selatan menangkap dan mendakwa ke-8 penyelidik asli dengan penyalahgunaan kekuasaan dan penahanan ilegal karena diduga melakukan kekerasan fisik terhadap Yeon saat ia menjadi tersangka, memaksanya untuk membuat pengakuan palsu dan memalsukan dokumen investigasi. Pengadilan menerima permohonan Yeon untuk persidangan ulang pada bulan Januari 2020. Sidang pengadilan terakhir diadakan pada tanggal 2 November 2020 di mana Lee berdiri sebagai saksi yang mengakui pembunuhan dan menggambarkan tempat kejadian perkara. Yong Sung-yeol dibebaskan dari pembunuhan pada tanggal 17 Desember 2020 setelah pengadilan persidangan ulang menerima bahwa Yeon tidak bersalah selama ini dan menyatakan Lee bersalah atas pembunuhan meskipun telah berakhirnya undang-undang pembatasan.